Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Gading Widodo dengan NPM 23312031. Di presentasi kali ini saya akan membahas tentang kode etik penggunaan informasi teknologi. Dalam dunia yang semakin terhubung oleh teknologi, penting bagi kita untuk memahami dan mematuhi kode etik ini demi menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Untuk yang pertama, apa itu kode etik penggunaan informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah sekumpulan prinsip dan pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis, aman, dan bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah melindungi pengguna teknologi, data, dan sistem dari penyalahgunaan yang bisa terdampak negatif. Dan kode etik ini sendiri relevan bagi semua orang, mulai dari individu seperti pelajar, profesional, hingga organisasi seperti perusahaan, teknologi, dan lembaga pemerintah. Lalu, mengapa kode etik ini penting? Karena di dunia teknologi informasi, tindakan kita dapat berdampak luas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap privasi, keamanan, dan kepercayaan masyarakat. Lalu yang kedua, ada risiko dan dampak negatif jika kode etik tidak diterapkan. Tanpa penerapan kode etik, berbagai risiko dapat muncul, seperti satu, ada privasi data, yaitu privasi data bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau pelanggaran lainnya. Lalu yang kedua, ada keamanan informasi. Sistem yang rentan dapat dieksploitasi oleh peretas untuk tujuan yang ilegal. Lalu yang ketiga, ada cyberbully. Tanpa panduan etika, penggunaan teknologi dapat mengarah pada tindakan merugikan yang seperti pelecehan online. Lalu yang keempat, ada penyebaran misinformasi. Informasi palsu atau penyesatan dapat dengan mudah tersebar luas. Dampak atau kehilangan kepercayaan, kerugian finansial, reputasi yang rusak, hingga ancaman terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada peran kode etik dalam memitigasi risiko. Kode etik pengguna informasi teknologi berperan sebagai pedoman untuk menghindari risiko tadi. Contohnya, dalam privasi data, kode etik mendorong penggunaan data hanya dengan persetujuan pengguna. Lalu, keamanan informasi yang dapat membantu memastikan bahwa perangkat lunak selalu diperbarui dan data dilindungi dengan enkripsi. Lalu, cyberbullying menekankan pentingnya etika komunikasi dan melaporkan perilaku yang tidak pantas. Dan kode etik ini juga membantu menciptakan lingkungan di mana pengguna teknologi merasa lebih aman dan percaya pada sistem yang mereka gunakan. Lalu yang keempat, ada contoh kasus. Untuk contoh kasus yang dapat kita ambil yaitu dari kasus Cambridge Analytica. Ketika data jutaan pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk kepentingan politik, pelanggaran ini memicu protes global. Jika kode etik yang ketat diterapkan, seperti memastikan persetujuan eksplisit pengguna, maka dampak negatif besar ini dapat dihindari. Di sisi lain, lihat bagaimana perusahaan seperti Google telah mengadopsi kode etik internal untuk memastikan transparansi dan bertanggung jawab dalam penggunaan AI. Ini juga menunjukkan bagaimana kode etik dapat membantu mencegah penyalahgunaan teknologi. Lalu yang kelima, ada manfaat mematuhi kode etik. Seperti judulnya, yaitu mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi memberikan manfaat yang besar. Yang pertama, ada individu, yaitu meningkatkan keamanan pribadi dan rasa percaya diri dari dalam pengguna teknologi. Lalu organisasi melindungi reputasi, mencegah pelanggaran hukum, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada masyarakat yang dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman
etis, dan inklusif. Dengan mematuhi kode etik ini, kita dapat melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada dunia teknologi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.